Ya, shalom. Ya saudaraku yang saya kasih, saya senang sekali hari ini kita coba akan merenungkan sejenak tentang tema bertobat dan dibaptis. Saudara mungkin berkata, oh, saya kan sudah dibaptis, ngapain kok bicara bertobat dan dibaptis? Ada baiknya kita review, kita mengkaji ulang panggilan hidup kita, dan saya pun sangat diberkati dengan apa yang saya gumuli dan saya siapkan hari ini. Ya, saudaraku, bertobat dan dibaptis. Mari kita lihat Kisah 2 ayat 37, minta maaf saya belum revisi. Kisah 2 ayat 37 sampai 40. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 40. Atau lebih sempurna ayat 36 sampai 40. Ya. Bisa ditayangkan ayatnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita baca sama-sama ayat 41. Ayat 41, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan, diberkati yang membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, saya baca ulang ayat 37. Ya, dikatakan ketika mereka mendengar hal itu. Jadi ungkapan ini tidak bisa lepas dari ayat yang di atasnya, di mana Petrus menyampaikan ya secara kronologi bagaimana tentang panggilan Allah ya bagi Israel dan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi sampai mereka membunuh Yesus. Dan 36 kita baca tadi dikatakan bagian akhir yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, saya baca ulang ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Luar biasa. Kita melihat respon orang banyak yang dibaptis sekitar 3.000 orang ini. Apa yang harus kami perbuat, saudara? Nah, menarik yang saya tandain merah, dikatakan mereka sangat terharu. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat dari teks bahasa aslinya itu, bahkan dalam versi bahasa Inggris, versi King James, tertusuk hatinya. Tertusuk hati di sini bukan mengungkapkan sebuah kemarahan. Ada nuansa memang mengapa dipakai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terharu. Jadi ada rasa sedih, rasa penyesalan, kenapa kok sampai Yesus mati gitu untuk mereka. Nah, saudaraku, jadi di sini kita melihat bahwa Petrus, Rasul Petrus benar-benar berhasil meyakinkan mereka akan dosa mereka. Mengapa tertusuk hati mereka melihat dosa mereka, yaitu di mana mereka menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan. Ini yang membuat mereka menjadi sedih. Diungkapkan dalam versi terjemahan kita sangat terharu. Nah, di sini kesedihan yang mereka alami adalah kesedihan terhadap dosa. Ya, menarik. Jadi kesedihan terhadap dosa
itulah adalah awal dari pertobatan dan merupakan sesuatu yang sangat penting. Petrus yang pernah juga menyangkal Tuhan, ketika mendengar ayam berkokok sampai 3 kali, dia nangis. Pengalaman Petrus yang menyangkal Tuhan ini diabadikan di Yerusalem, gereja ayam berkokok di bekas rumah Imam Kayafas. Saudaraku, di situ sebagai momentum gereja cukup besar. Saudaraku, kalau kita masuk ke situ isinya menangis peserta. Saya baca ayat di mana Yesus pernah dipenjara semalaman, habis disiksa, dimasukkan, dibawa. Saudaraku, begitu penderitaannya. Ya saudaraku, dan di atasnya ada lambang ayam berkokok. Petrus menangis ketika dia sadar akan dirinya. Dan dia bertobat. Beda dengan Yudas. Yudas menyesal tapi gak bertobat, malah bunuh diri. Nah saudaraku, jadi pengalaman ini kita belajar. Kesedihan terhadap dosa itu saya katakan awal dari sebuah pertobatan. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Pertanyaannya, apakah saudara pernah mengalami kesedihan yang ditimbulkan oleh karena adanya kesadaran atas perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan? Kalau tidak ada, sangat berbahaya sekali. Ya saudaraku, kemudian kita melihat di sini. Jadi ini adalah suatu reaksi yang harus ada setelah seseorang mendengarkan, misalnya mendengarkan khotbah. Misalnya ketika kita mendengarkan khotbah, paling khotbah itu untuk dia, bukan untuk saya. Tapi kalau kita punya kepekaan, ya ketika kita mendengarkan khotbah mungkin dan disadarkan atas pelanggaran kita, atas dosa-dosa kita, kita sadar, menarik. Dalam salah satu cara saya mengajar tentang bagaimana melakukan saat teduh. Ya, saat teduh, kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ketika kita bertatap, beraudiensi dengan Tuhan dalam saat teduh. Kita baca ayat, kita berdoa, lalu kita izinkan Tuhan berbicara. Apa yang Tuhan ingin pesankan? Adakah peringatan, adakah teguran? Itu menjadi hidup. Banyak orang baca Alkitab hanya baca tok. Tapi tidak pernah menghayati, hanya mengisi otaknya. Tapi tidak ada relationship atau persekutuan yang dia bangun, relasi yang dibangun hanya sekedar membaca. Adik-adik mereka dalam katekisasi belajar, saya menyampaikan bagaimana bersaat teduh yang baik. Jangan bergantung dengan renungan harian. Jangan bergantung dengan tulisan-tulisan, buku-buku yang dijual renung harian. Belajar bersaat teduh secara pribadi dengan membaca Alkitab secara berurutan, entah per perikop, entah satu pasal. Dipelajari di situ. Adakah peringatan, adakah dosa, adakah janji? Ya, di situ kita bisa betul-betul mengalami. Dulu saya nggak pernah berpikir gitu. Teman-teman bilang, waduh Tuhan bicara kepada saya seperti ini. Setelah saya mengalami, betul-betul memang tulisan yang mati di Alkitab menjadi hidup. Ketika kita bersekutu dalam roh dengan Tuhan. Ini bukan yang aneh-aneh. Hubungan pribadi biasa saja kita berdoa, maka butuh tempat, butuh waktu yang tidak kita membuat terganggu. HP kita matikan. Jangan sampai, kalau kita pakai Alkitab yang ada di HP, berarti untuk connect ke yang lain kita matikan dulu. Nah saudaraku, jadi reaksi ini dibutuhkan. Mengapa tema ini bukan hanya untuk yang mau dibaptis. Jadi ketika dia sadar akan dosa pelanggarannya, dia ingin berbuat sesuatu untuk membereskan dosa itu. Kesadaran inilah yang memungkinkan kita untuk punya niat untuk menyelesaikan masalah kita. Ada orang yang sadar akan dosanya, tetapi cuek, acuh tak acuh dan tidak berbuat apa-apa. Mendengarkan khotbah tapi tidak ada reaksi, tidak ada respon. Ya paling dengar begitu saja. Tidak ada tanggapan. Ada lagi orang, dia sadar akan dosanya namun dia menjadi putus asa. Seperti siapa?
sekarang tadi, Yudas, malah dia bunuh diri. Saudara, reaksi yang bagaimana yang ada dalam diri saudara setelah saudara disadarkan akan dosa saudara. Menarik ayat 37 tadi. Ya, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ketika mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Karena ada kesadaran atas dosa mereka perbuat. Petrus memberikan respon. Sekaligus perintah. Jadi bentuk perintah imperatif. Ayat 38 saya baca ulang. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Begitu dalam ayat ini. Aspek teologinya begitu kuat. Karena itu saya butuh waktu menjelaskan. Jadi kita melihat dari ayat ini melalui pertobatan dan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang berdosa akan memperoleh pengampunan dan karunia Roh Kudus. Jadi ada empat suku kata yang perlu kita dalami di sini. Jadi artinya tanpa pertobatan maka tidak akan ada pengampunan dosa dan tidak akan ada karunia Roh Kudus. Ada 4 hal. Enggak 3, biasa selalu 3. Kali ini 4. Nah, yang pertama kita lihat bertobat. Ayat tadi. Nah, bertobatlah ayat 38. Bertobatlah sampai di situ ya. Bertobatlah. Nah, kata bertobat ini dari bentuk waktu past tense, tapi terjadi sekali. Auris. Bentuk auris, aktif dan imperatif. Bicara kata kerja aktif berarti bukan karena orang lain, mulai dari diri kita punya niat untuk bertobat. Bukan karena dipaksakan orang lain, tidak ada niat. Nah, lalu imperatif itu perintah. Saudara, ini artinya membuat suatu keputusan yang menentukan. Jadi bukan orang lain, bukan karena orang lain, dari diri kita. Kita punya komitmen tekad untuk mengambil keputusan. Nah, istilah bertobat dalam bahasa Ibrani itu artinya perubahan tindakan. Dalam teks Yunani itu artinya perubahan pikiran, your mind. Nah saudara, jadi pertobatan adalah suatu kesediaan untuk berubah. Jadi kalau ada orang aku bertobat tapi melakukan lagi itu namanya nggak bertobat. Cuma Kristen tomat, berangkat tobat, pulang kumat lagi. Maka harapan saya adik-adik yang dibaptis ini jangan sampai ya dibaptis bertobat memang. Setelah itu kambuh lagi. Misal contoh sederhana, ujian masih nyontek, malah masih ngeyel. Enggak nyontek kok om, cuma nyocokan aja. Itu enggak tobat namanya. Jadi pertobatan itu berarti perubahan pada pikiran. Mengapa banyak orang berkata pikiran kita ini menentukan tindakan kita. Maka kata metanoia, change of your mind. Berubah dalam cara berpikirmu, cara berpikir. Jadi kalau mindset kita belum berubah, gak bakalan deh. Mungkin altar call di gereja ini maju ke depan nangis. Besok kumat lagi. Datang ke gereja terkesan rohani, pulang gereja rohana. Terkesan ketika menyembah kelihatan dia saleh. Tapi setelah dia kerja, dia kuliah, dia sekolah, salah. Nah saudaraku yang saya kasih. Jadi orang yang hanya berubah, perhatikan ini. Orang yang hanya berubah secara lahiriah, misalnya dulu memang tidak pernah ke gereja. Sekarang dia ke gereja. Itu kan banyak kan? Banyak itu. Dulu enggak ke gereja, sekarang ke gereja. Perhatikan nih, tapi hatinya,
pikirannya tidak berubah. Tidak bisa dikatakan bertobat. Dia ke gereja, maaf, ngerokok. Katanya penyembahan, dupa, asap melambung sampai Tuhan terima. Padahal tubuh ini bait Allah. Bukan dirusak dengan apa. Eman-eman uangnya untuk makan. Free sex. Lakukan hal yang gak benar. Jadi kalau betul-betul dia bertobat ke gereja, sikap hatinya, pikirannya betul-betul untuk Yesus. Ini bisa jadi yang melayani di gereja juga. Semangat. Ketika terbentur dengan temannya, langsung dia check out, tinggalkan gereja. Artinya sikap hatinya bukan kepada Yesus, sikap hatinya masih kepada dirinya. Pokoknya datang ke gereja, aku harus enjoy, aku harus senang. Kalau enggak senang ya sudah, itu namanya belum bertobat. Ini bisa terjadi dalam diri pendeta juga. Makanya betapa hal yang serius, bertobat itu bukan hanya untuk adik-adik yang baru dibaptis, semua kita. Jadi tindakan kita sangat ditentukan dari cara berpikir kita. Karena itu kita harus mengalami namanya breakthrough. Mindset harus berubah. Karena hidup saya sekarang untuk Yesus, bukan untuk diriku lagi. Untuk Yesus. Sehingga apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, saya lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ngerti kolesterolnya tinggi. Masih senang makan berlemak. Itu belum tobat. Mengapa Amsal katakan, kalau kamu rakus taruh pisau di lehermu. Begitu keras. Mari kita belajar saudara yang kekasih. Nah, sekarang kita melihat pertobatan. Pertobatan bisa dilihat dari dua sisi. Ada dua hal. Pertama, ketika kita bicara orang yang bertobat, berarti dia datang kepada Yesus dan dia percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhannya. Menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, pertobatan ini hanya bisa terjadi satu kali saja dalam hidup seseorang. Mengapa saya secara pribadi, kalau saya PI, enggak pernah saya mengajak orang, yuk ke gereja yuk. Enggak. Saya harus membawa dia kepada Yesus. Urusan gereja itu nanti. Dia harus datang menerima, percaya bahwa Yesus Tuhan, juru selamat pribadinya. Saya yakin kalau dia sudah terima Yesus, otomatis dia pasti ke gereja. Dan sikap hati pikirannya untuk Yesus. Nah saudaraku, pertobatan yang kedua. Pertobatan dari dosa-dosa setelah kita percaya. Baik saya pendeta, para aktivis gereja, semua jemaat. Nah pertobatan dari dosa-dosa setelah kita percaya. Dan ini harus terjadi secara terus-menerus, berulang-ulang dalam sepanjang hidup orang Kristen. Nah kita lihat di Alkitab banyak gitu kata bertobat. Maka lihat dari sisi mana. Maka jangan alergi dengan bertobat. Kalau sampai ada teman gereja, bertobat lu. Aku sudah terima Yesus kok. Tapi sikap tindakanmu belum bertobat. Berarti kamu harus bertobat dari perbuatan dosamu. Kutuk dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ketika engkau percaya pada Yesus, kutuk dosa sudah beres. Anda menjadi orang suci, anak-anak Allah. Tapi perbuatan tadi Ibu Uci berdoa mengampuni kami. Itu dari perbuatan dosa. Tapi dari aspek kutuk dosa sudah selesai. Jadi saudaraku, pertobatan dalam ayat 38 ini menggunakan kata Yunani metanoesate. Ya ingat sate ya. Metanoesate. Ditulis dalam bentuk auris, bentuk past tense, terjadi sekali. Dalam Yunani itu unik, beda dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kata sudah bisa terjadi berulang-ulang, tapi kata auris itu sekali. Jadi waktu kita mengambil keputusan terima Yesus, sekali. Nah, ditambah imperatif perintah. Ini adalah kata perintah bentuk lampau. Artinya pertobatan dalam arti
yang pertama tadi yang di atas. Jadi ayat ini berkata bertobatlah. Ini artinya terimalah Yesus. Dan tidak berkali-kali karena keselamatan itu tidak hilang. Dalam buku Berakar kemarin Anda pelajari itu tentang jaminan keselamatan. Jadi ini hal yang menarik anugerah Tuhan bagi kita. Jadi pertobatan dalam ayat ini yaitu bicara tentang yang datang dan percaya kepada Yesus. Jadi bukan poin kedua. Kalau poin kedua present imperatif. Jadi perintah dilakukan terus menerus karena bentuk present, kala kini, masa kini. Waktu kini. Jadi ayat ini bicara waktu lampau. Artinya sekali. Nah saudaraku, hari ini mari kita belajar. Dua sisi. Kalau engkau hanya mengatakan ke gereja saja tanpa perubahan dalam pikiranmu. Hari ini saya undang, terimalah Yesus secara pribadi. Nah saudaraku yang saya kasih, ini poin yang pertama yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita belum terima Yesus, terimalah hari ini. Yang kedua, ketika kita sadar, kita ditegur bahwa kita adalah orang yang berdosa oleh karena perbuatan kita, jangan biarkan itu. Kalau kita menutup hati untuk berubah, karena kita diminta juga berubah terus menerus. Dalam konsep penyucian, sanctification, ada 3 fase. Fase pertama adalah posisi. Jadi waktu kita mengambil keputusan terima Yesus dan kita mengaku dosa kita, hari itu kita diangkat, diadopsi, ditetapkan sebagai orang-orang kudus. Walaupun Anda dan saya yang tinggal di Binjai, di Medan, tidak tinggal di kota kudus, Anda adalah orang kudus. Ya, ini perlu kita pahami. Jadi posisi kita orang kudus, namun ada fase, ada proses hidup yang harus kita jalani. Jangan puas karena status, karena posisi sebagai anak Allah. Kita harus mengalami namanya proses yang bersifat progresif. Terus nanjak, naik, crescendo, makin lama makin kuat naik. Itu namanya pengalaman penyucian. Nah di situ Paulus katakan hidup ini enggak lepas dari serangan kekuatan daging. Ketika daging menguasai kamu, maka kamu kedagingan. Ketika roh menguasai kamu, maka buah roh yang kamu nampakkan. Artinya apa? Siapa yang memimpin keinginanmu, itulah kamu. Kalau engkau biarkan keinginan daging, maka hawa nafsu, pertengkaran, fitnah, segala hal. Di Galatia 5 ayat 19-21 diungkapkan. Tapi ketika kita izinkan roh menguasai kita, maka karakter, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, kasih, dan lain sebagainya dapat kita tampilkan. Karena itu bertobat bukan hanya untuk yang baru terima Yesus. Bertobat untuk saudara dan saya juga. Sehingga kadang-kadang kita harus nangis. Adakah saudara pernah menangisi dosa saudara? Tuhan, kenapa kok sampai hari ini kok aku masih melakukan dosa ini? Kalau sudah sampai taraf begini saudara punya kesadaran. Yang kedua, memberi diri untuk diselamatkan. Ayat 40 saya baca ulang. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini yang kedua. Ketika mereka katakan, apa yang harus kami perbuat? Bertobat. Yang kedua, beri dirimu untuk diselamatkan. Nah, ini dari kata Yunani sotete, bentuk auris, imperatif, pasif. Berarti bentuk auris dilakukan satu kali. Ya, yang mau dibaptis, beri dirimu untuk diselamatkan satu kali saja. Konsekrasi, pemberian diri.
Dan bentuk pasif, artinya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Sang Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kita, kita tidak bisa karena bukan bentuk aktif, bentuk pasif. Dan ini perintah. Jadi kalau tidak mau memberi diri untuk diselamatkan, maka kita tidak akan bisa selamat. Karena keselamatan dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kedua, beri diri. Berarti ada konsekrasi, persembahan diri kita kepada Tuhan. Itu saja ya, yang ketiga. Yang ketiga, memberi diri untuk dibaptis. Ayat 38 tadi dikatakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Lalu ayat 41 yang kita baca tadi, ada 3.000 orang dibaptis. Nah, kata dibaptis di sini dari kata Yunani baptisteto. Nah, kata baptis diambil kata baptiso. Bukan percik, tapi diselam. Maka Yesus jadi contoh, masuk ke sungai Yordan. Nah, dibentuk auris imperatif pasif. Menarik, so. Ini perintah, nggak bisa tidak dilakukan, tidak bisa tidak. Maka amanat agung, so. Ya jadikan semua bangsa muridku. Itu bentuk imperatif. Jadi tugas utama gereja menjadikan murid. Nah, setelah mereka jadi murid, mereka harus pergi. Jadi jangan dibalik, so. Nginjil dulu, so. Enggak. Sehingga kita mengatakan, wah itu tugas LPMI, tugas penginjil. Bukan begitu, jadi murid. Kalau sudah jadi murid, murid ini harus pergi. Untuk reaching, to reach, untuk menjangkau. Nah, setelah menjangkau, memenangkan. Dibina, dibaptis, dibina. Lalu diutus untuk pergi lagi. Mengapa perlu dibina, diajar. Dikatakan pergi, baptis, ajar. Jadi tugas membaptis ini memang dilaksanakan oleh lembaga, gereja. Tapi untuk pergi ini bukan tugas pendeta atau penginjil. Dikatakan tadi bentuk pasif. Artinya kita tidak bisa memberikan diri kita sendiri dibaptis sendiri. Harus memberi diri. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih, pertobatan di sini artinya apa? Menyangkut, perhatikan, bicara pertobatan menyangkut hati atau pikiran. Hal yang ada di dalam. Jadi ketika kita bicara saya bertobat, berarti yang di dalam. Yang pusat hidup kita adalah hati, yang disebut pikiran. Tapi bicara tentang baptisan. Baptisan menyangkut apa yang kelihatan, hal lahiriah. Maka aneh kalau ada orang, saya bertobat Pak, tapi untuk dibaptis saya nggak mau. Berarti maaf, dia belum Kristen. Karena ekspresi dari pertobatan di dalam pikiran itu harus dinampakkan. Jadi dengan saya dibaptis, saya menyaksikan saya pengikut Yesus. Ya, memang baptisan bukan menyelamatkan. Yang menyelamatkan kan kita percaya Yesus. Sebagai ekspresi dari kepercayaan, keyakinan kita pada Yesus harus dibaptis. Saya katakan tadi, pertobatan kata erat dengan hati, pikiran kita yang ada di dalam. Sementara baptisan, apa yang kelihatan, yang lahiriah. Nah, artinya begini, kalau hati dan pikiran berubah, bertobat, maka yang di luar pun juga harus bertobat berubah. Iya kan? Biasa orang kebalik ya, yang di luar yang nampak, benar enggak? Maka ada pepatah dalam bahasa Inggris, kalau lihat buku jangan lihat apanya, jangan lihat covernya, ya toh, lihat isinya. Maka sebenarnya kalau pilih jodoh, lihat apanya saudara? Jangan lihat casingnya, dalamnya. Tapi kembali kepada hal rohani, di dalam ini harus dibuktikan dengan yang di luar. Kenapa kita harus dibaptis? Oke? Bagian terakhir, yang keempat, ada janji yang akan diterima. Ini menarik. Saya baca ayatnya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, baca ulang ayat ini.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa saudaraku? Pengampunan dosamu. Lalu maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada dua hal yang dijanjikan. Jadi kalau kita dibaptis pertama, kita akan menerima pengampunan dosa. Ini akibat dari pertobatan. Kalau kita belum bertobat, enggak bakalan dah. Kalau kita bertobat, maka kita menerima pengampunan dosa. Kalau kita datang kepada Yesus, ya perhatikan. Jadi akibat dari pertobatan atau datang pada Yesus bukan karena baptisan. Ya, karena kita bertobat, menghadirkan Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan, juru selamat pribadi, maka kita akan menerima pengampunan. Wujud nyata pertobatan kita tadi dengan dibaptis. Yang kedua, mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Apa artinya ini? Artinya bukanlah bahwa mereka akan menerima karunia dari Roh Kudus. Jadi misalnya begini, wah setelah dibaptis, ya lalu dapat karunia khusus begitu. Misal berbahasa roh, atau bernubuat, atau bersaksikan roh. Bisa jadi juga ya, tapi ayat ini tidak bicara itu. Di samping menerima pengampunan, kita menerima karunia. Ya, Roh Kudus artinya karunia berupa Roh Kudus itu sendiri. Itulah. Jadi waktu kita percaya Yesus, memang nggak nampak. Misalnya dari LPMI, kita di PI. Ujungnya setelah dijelaskan tentang Injil, kita ditantang terima Yesus, lalu kita diminta untuk mengundang Yesus. Kita pertama mengaku dosa kita, lalu kita berkata, kita ngikuti doa pembimbing kita, selalu begitu ikut saya ya. Hari ini Tuhan, saya mengaku dosa saya, intinya saya menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi saya. Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan. Setelah itu saya doakan khusus lagi. Nah, waktu saya mengaku dosa saya dan saya menerima Engkau, saudara menerima karunia berupa Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirimu. Yang membuat engkau terima Yesus karena Roh Kudus. Minggu yang lalu saya sampaikan 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi di sini bukan bicara tentang karunia-karunia roh, bukan. Yaitu kehadiran Roh Kudus yang membuat engkau tetap kuat, semangat apapun masalah saudara. Kiranya yang saya bagikan ini menolong kita. Harus terima Yesus, bertobat dan mau dibaptis. Setelah dibaptis, yang dibaptis ini, saya mau dukung melayani. Di belakang kursi ada barcode, ambil bidang apa, mau melayani. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.